Pendengar, ketemu lagi di program Bateman Podcast RRI Palu dan terbuka teman toh gitu. Jadi hari ini kita akan kembali bersama di program Bateman Podcast. Seperti biasanya kita punya durasi 15 sampai 20 menit lah paling banter. Kali ini kita akan bahas tentang topik warung makan ironi, warung makan pajak lebih besar daripada penghasilan. Kita sudah bersama Ketua Asosiasi Pedagang Kuliner, ada Mas Dino A. Juwono. Kalau aspek itu sebenarnya itu adalah menandakan ciri dari sesuatu sebenarnya, tapi hampir mirip-mirip. Aspek ternyata di Palu itu ada Asosiasi Pedagang Kuliner Kota Palu Sulawesi Tengah, Mas ya? Ya, Sulawesi Tengah. Oke, sehat hari ini, Mas? Sehat. Pasti? Alhamdulillah. Yakin ya? Yakin. Saya pikir karena dihajar dengan 10% dan kemudian berubah semuanya. Oke, Mas, kita akan berbicara terkait dengan ironi dari pajak lebih besar daripada penghasilan, teman-teman. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 ya, terkait dengan hal itu ya, terkait dengan undang-undang tersebut, dan tentunya kita berharap ini akan menjadi sebuah hal baru lah bagi teman-teman terkait dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah dan sebagainya dari pemerintah Kota Palu, dan kemudian mengharapkan flatnya 10% nggak bisa turun lagi ya. Itu kan menarik. Dalam sebulan terakhir teman-teman pelaku kuliner di Kota Palu mempersoalkan hal itu. Mungkin bisa disampaikan pada pendengar Bateman Podcast malam ini, Mas. Baik, terima kasih sudah diundang di podcast RRI. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, aspek ini apa gitu kan? Jadi aspek ini adalah sebuah asosiasi pedagang kuliner Sulawesi Tengah, yang dimana keanggotaannya adalah seluruh orang-orang yang memiliki usaha kuliner, baik itu makanan maupun minuman, baik itu warung coto Makassar, coto Maros, nasi Padang, sate, masyoko, bakso, mie ayam, nasi kuning, semuanya yang berkaitan dengan kuliner kita jangkau semuanya, kita rangkul semuanya. Tentu tujuannya untuk apa? Satu, sebagai bentuk silaturahim, karena saya pastikan bahwa seluruh teman-teman pedagang ini faktanya terdiri dari beragam suku, otomatis belum tentu mereka satu sama lain mengenal, sehingga aspek lahir ini bukan lagi sebuah misi-misi yang lain, tapi kebutuhan saat ini, kira-kira begitu. Dan kemudian aspek lahir ada beberapa hal yang didorong. Salah satunya adalah bagaimana kemudian bisa mengakomodir apa yang menjadi permintaan dari teman-teman keanggotaan yang saat ini sudah mencapai ratusan itu, Mas Bino ya, seperti itu. 10% seakan-akan tidak bisa turun lagi dari kondisi yang ada. Karena seingat saya beberapa waktu yang lalu, pemerintah Kota Palu melalui Wakil Wali Kota Palu juga sudah menyebutkan bahwa ini sudah diberlakukan sejak tahun 2009 dan kemudian nggak ada hak untuk menawar dalam hal ini. Seperti apa aspek melihat itu, Mas Bino? Jadi aspek sangat concern terkait ini. Memang 1 bulan ini kami gigih sekali, serius, siang malam kami lakukan kegiatan bersama pengurus-pengurus. Jadi salah satu masalah yang sehingga aspek harus turun tangan karena melihat cara-cara pemerintah di dalam menerapkan undang-undang dan perda terkait pajak 10% ini sudah sangat meresahkan. Baik cara sosialisasinya, cara menerapkannya, itu mengganggu baik secara aktivitas jual beli maupun orang makan. Karena ada bentuk-bentuk intimidasi ketika tidak diberlakukan. Yang mau disegel kah, yang mau ditutup. Nah ini kan cara-cara tidak kemanusiaan. Katanya teman-teman Pol PP turun gitu ya? Ada. Jagain itu ya? Mereka datang satu mobil. Orang 10-15. Nah, dengan seperti itulah kami aspek tidak bisa ini kegiatan pemerintah seperti ini dibiarkan. Sehingga masalah ini menjadi terus bergulir di tengah masyarakat. Dan masalah ini juga bukan persoalan keberatan ke warungnya. Masyarakat juga sangat keberatan masalah ini. Nah, salah satu yang sudah kami lakukan terkait kebijakan kebijakan asosiasi terkait penolakan ini adalah kami lakukan menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk menolak pembayaran sosialisasi ataupun penerapan pajak 10% dengan kami mengirimkan surat setiap warung kami kirimkan
sampaikan kepada petugas untuk tidak dulu membayar pajak 10%. Karena apa? Asosiasi masih dalam proses memperjuangkan. Sampai kapan? Sampai ada keputusan yang memenuhi unsur keadilan. Keadilan bagi siapa? Keadilan bagi para pedagang ini. Karena begini, Bapak, 10% ini juga kami melihatnya tidak adil kalau diterapkan oleh usaha kecil seperti warung-warung. Karena kategori kami ini usaha mikro kecil. Mikro, bukan lagi kecil, tapi mikro, di bawahnya kecil. Jadi 10% itu sangat tidak layak. Dari segi sini saja sudah nggak tepat pemerintah menerapkan. Apalagi sistem sosialisasinya. Mas Bino, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu kan disebutkan itulah maksimal seharusnya 10%. Berarti bisa dong turun ya? Bisa. Ini kesan berarti Pemkot Palu memaksa teman-teman untuk melakukan ini. Betul. Jadi itu dalam pertemuan kami setelah kami lakukan penolakan, kami hari Jumat beberapa Jumat yang lalu kami diundang wali kota yang diwakili wakil wali kota bersama unsur Forkompinda. Di situ diputuskan atau mengalir rapat itu salah satunya 10% itu tidak lagi diberlakukan untuk usaha-usaha kuliner. Itu sudah disepakati bersama. Nah, pemerintah pun meminta kepada asosiasi segera mengusulkan berapa yang tepat pajak bagi usaha-usaha kuliner ini. Tentu berdasarkan omset dan klasifikasi kelompok warung rame, menengah, dan di bawah. Dan setelah itu kami segera berapat untuk merumuskan itu dan sudah kami sampaikan kepada Ibu Wali, dan informasi dari Kabid 1 kemarin sudah dalam proses musyawarah di rapat di bagian pelaksana eksekusi. Iya, dari pertemuan itu apakah juga disampaikan sebenarnya target yang hendak dicapai oleh pemerintah Kota Palu dan kemudian menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu bisa memenuhi target itu, atau mungkin ketika instrumen ditawarkan oleh teman-teman aspek melalui Pak Bino sendiri, apakah juga nanti bisa memenuhi target dari pajak kuliner itu sendiri untuk makan minum sendiri? Pada prinsipnya target itu, Pak, kalau tidak memenuhi unsur kemanusiaannya, keadilannya, biarpun itu target, tentu tidak bagus untuk dikerjakan atau dilakukan. Pasti akan menuai persoalan seperti ini. Gelombang masalah itu muncul, otomatis kami tetap terus akan melawan. Kalau itu biarpun target. Kalau kami merasa tertindas, merasa dirugikan, tidak bisa itu dikerjakan. Tapi kalau Anda melihat dari kacamata selaku ketua aspek dan juga teman-teman yang di bawah yang ratusan itu, apakah pemerintah Kota Palu hanya sekedar untuk cek ombak bahwa coba saja lepas dulu deh 10%, kemudian seperti apa gejolaknya, atau mungkin ada hal yang lain? Saya kira kalau masalah tes itu saya kurang memahami itu wilayahnya mereka. Pada prinsipnya memang tujuannya mereka membangun, tapi membangun ini kan bisa dikategorikan bahwa membangun daerah itu kan bukan hanya membangun infrastruktur saja, tapi manusia ini juga harus dibangun, ekonominya, pendidikannya. Dan terus kalau orang mau sekolah, mau makan sehat, kalau nggak punya uang, apa yang mau dibangun? Nah, uang ini bersumber dari usaha-usaha kecil. Kalau sudah keuntungan saja cuma 50-100 ribu, terus dipajaki 90 ribu, sisanya 10 ribu, mau dipakai apa uang itu? Kan sederhananya kan begitu. Nah, terus kebetulan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang selama ini dijadikan pijakan pemerintah daerah untuk menerapkan pajak 10%, itu sebenarnya kalau saya baca, itu pemerintah pusat hanya diberikan ketentuan tentang besaran pajak itu maksimal 10%. Ada bunyinya maksimal hanya boleh 10%. Itu artinya berarti makna bahasa itu bisa 1%, bisa di bawah bisa 2%, ya berarti ya. 3%. Artinya apa? Ini kembali kepada pemerintah daerah melihat keadaan ekonomi di daerah itu sendiri. Kan begitu. Nah, kalau pertanyaannya kemarin yang berkembang disampaikan oleh pemerintah bahwa undang-undang ini sudah ada di tahun 2009 sampai sekarang. Nah, tahun 2024 ini adalah optimalisasi. Nah, pertanyaannya, kalau memang 2009 sudah ada itu undang-undang, kenapa tidak waktu itu juga diwajibkan? Tidak disanksi dari itu. Jadi pertanyaannya bagi kami, berarti ini persoalan kepemimpinan. Kepemimpinan ini mau berpihak, kepemimpinan masa itu berarti sangat sensitif melihat ekonomi daerah.
Berarti mereka betul-betul berpihak pada masyarakat kecil seperti kami. Pertanyaannya sekarang, pemerintah sekarang berpihak kepada siapa? Kan begitu. Masa yang usaha-usaha besar, pemodal besar tidak disenggol, usaha-usaha kecil yang diinjak-injak, yang ditindas. Nah, ini yang saya sebut kebijakan yang tidak memenuhi unsur keadilan. Iya, Mas Wido, kita tahu bersama teman-teman juga pelaku usaha kuliner ini kan, termasuk Mas Joko itu pasca bencana kemarin mereka adalah ya boleh dibilang pahlawan, mereka yang lebih duluan bangkit dan kemudian bisa memberikan makanan buat kita semua dalam artian seperti itu. Dan kemudian tadi Anda menyebutkan juga ada klasifikasi, ada kategori rame sekali ya, sedang dan bawah. Iya. Kemudian kondisi itu apa ketika nanti benar-benar pemerintah Kota Palu kemudian bisa melting, maksudnya dalam artian bisa meleleh dengan kondisi tidak lagi menerapkan pajak 10% tapi bisa ke bawah. Apakah juga itu bisa disiasati oleh teman-teman ketika mungkin diturunkan menjadi 3, 4, 5% lah dari 10? Ya, harapan kami seperti itu, Pak. Karena kami bukan hanya sekedar menuntut tentang persoalan pajak. Kami juga berusaha ingin membantu solusi. Apa itu bentuknya? Pertama, saya yakin pemerintah itu dengan yang sudah dijalankan terkait pendataan tidak mungkin bisa maksimal. Nah, kami meyakini dengan data kami yang setiap lorong pun akan tercatat di data kami. Jadi akhirnya apa? Setiap ada warung baik di lorong maupun jalan besar akan ada pajaknya. Jadi baik data, baik pajak. Artinya apa? Kalaupun itu dianggap kecil, tapi kan ini karena jumlah warung yang cukup besar, otomatis optimalisasi terkait pajak pasti akan lumayan bisa membantu APBD daerah. Karena saya kira warung di Kota Palu ini tidak lagi cerita 100-200, bisa capai 1.000 lebih. Karena di situ keanggotaannya kami itu cukup banyak seperti yang saya sampaikan, ada macam-macam tadi warung. Iya. Mas Wido, dua terakhir, saya tahu Anda tidak punya cukup waktu banyak di program ini. Mas Bino, kita apresiasi upaya yang dilakukan oleh teman-teman Aspek walaupun masih seumuran Jagung, tapi kemarin ketika juga membantu Mas Agus ya yang kebakaran, kemudian teman-teman dengan begitu sukarelanya untuk mengumpulkan donasi dan sebagainya, dan kemudian juga ketika terbaru juga ada kasus yang somai di bawah ya, di Kartini bawah, dan kemudian teman-teman Aspek coba masuk untuk menyiasati itu. Bagaimana ketika suatu saat nanti dengan jumlah yang saat ini masih ratus dan kemudian mungkin bisa akumulasi menjadi ribuan, apakah juga ada nanti Anda petik ini, ada bergening dari satu kelompok misalnya untuk mendukung salah satu pemimpin misalnya, atau mungkin Aspek tetap kekeh dengan visi misinya adalah untuk bisa mengayomi teman-teman UMKM? Ya, sebelum saya cerita politiknya, tadi Bapak sempat menyinggung masalah bantuan. Nah, memang betul beberapa minggu yang lalu ada salah satu anggota kami warungnya terbakar, habis itu. Nah, itu yang saya pertanyakan. Ketika pemerintah jor-joran mensosialisasikan pajak, yang mana pajak itu katanya fungsinya untuk masyarakat juga. Terus di mana sekarang kepeduliannya terhadap anggota kami? Toh kami sendiri yang menghimpun dana itu, swadaya teman-teman menggalang dana, terkumpul 18 juta, kami serahkan kepada Mas Yanto. Tentu ini tujuannya apa? Supaya segera cepat pulih mengembalikan atau membangun warungnya. Nah, terkait sekarang masalah politik, yang jelas Aspek tidak masuk di wilayah itu. Tapi kalau persoalan personal pribadi teman-teman, silakan dukung siapapun boleh. Kami bebaskan. Kalau Aspek untuk saat ini di tingkat kepengurusan belum juga membicarakan tentang itu. Pada saatnya mungkin ke depan kita juga akan melihat perkembangannya. Tapi yang jelas kita sementara ini untuk membebaskan anggota, siapapun dipilih silakan. Tapi yang paling penting adalah yang saya himbau kepada teman-teman seluruh pedagang, pilih pemimpin yang peduli pada kita. Jangan pilih pada mereka-mereka yang tidak peduli. Intinya di situ saja. Ini otomatis nanti akan berkembang se Sulawesi Tengah Aspek ini ya? Iya, sudah pasti akan segera kami bentuk perwakilan-perwakilan di seluruh Sulawesi Tengah. Iya, makanya question saya itu agak sedikit tendensius, Om Bino. Karena memang ketika nanti akan berkembang menjadi ribuan, ini se-Sulawesi Tengah, ini bisa menjadi posisi tawar yang bagus untuk sesuatu nantinya. Tapi saya yakin tidak ya, Om Bino yakin dengan posisi itu. Satu terakhir deh,
teman-teman saat ini sudah terkumpul kurang lebih 800. Berapa? Lebih. Jadi hampir 1.000. Pendataan kami ini kan berkala. Sudah beberapa lalu sudah. Ini sekarang dalam minggu ini teman-teman juga mendata lagi. Terus mendata ini. Tujuannya apa? Kita ingin memperjelas jumlah anggota kita karena saat target kita setelah Lebaran ini kami akan lakukan pelantikan. Nah, tentu kami akan banyak membicarakan terhadap aspek ke depan, baik program-program secara internal maupun yang bersifat eksternal. Iya. Terus nanti pas pelantikan agenda utama yang 100 hari pertama ketika lakukan pelantikan apa itu yang menjadi agenda utama nantinya? Yang pasti adalah bagaimana memperkuat unsur-unsur kepengurusan ini dulu. Infrastruktur di dalam kita harus penuhi dulu untuk memperkuat keanggotaan dan aspek ini. Selanjutnya adalah bagaimana program-program sosial itu yang menyentuh sisi-sisi kemanusiaan baik di dalam maupun keluar itu akan kami lakukan. Terus pengadaan kartu tanda anggota. Selain itu ya tentu kebijakan pemerintah yang saat ini selain pajak itu kami pengurus sudah sepakat karena tidak jelasnya pemerintah di dalam menerapkan baik sistemnya maupun pemungutannya, yaitu retribusi pajak sampah. Ini keluhan anggota kami dan ini akan segera kami lakukan pertemuan dengan Dinas DLH. Karena apa? Keluhan-keluhan anggota kami adalah tidak satu pintu. Pemerintah memungut biaya ini. DLH mengut sendiri, kecamatan mengut sendiri, kelurahan mengut sendiri, RT juga mengut sendiri. Dan nilainya itu pun berbeda, bervariasi. Ada warung mie ayam kena 1 bulan 350. Ada Mas Joko cuma 50.000. Ada warung coto kena hampir 200. Ini standarnya tuh berdasarkan apa? Aturannya bagaimana? Dan ini akan kami lakukan akan kami segera melakukan bersurat untuk audiensi supaya semuanya juga berjalan dengan baik. Karena ini juga kalau liar kan tidak baik. Yang kita akan tengarai dana ini akan masuknya kemana kalau nggak jelas ini? RT iya, lurah iya. Gitu. Ya. Dan pendengar teman podcast RRI, ini adalah satu hal yang menarik. Kita bisa mengundang ketua aspek. Sebelumnya beliau adalah ketua KWSLP Kerukunan Warung Sari Laut Palu. Saat ini beliau adalah ketua aspek dan beliau juga adalah presiden. Beliau ini presiden sambal sebenarnya. Beliau punya satu tempat yang namanya presiden sambal, nanti teman-teman bisa ke sana ya. Siap. Lalove ya Mas ya. Jalan Lalove ya. Oke, terima kasih Mas Bino. Nanti kita ketemu lagi ya. Sama-sama. Thank you. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa RRI.net, demikian program podcast kami, teman podcast RRI Palu untuk hari ini. Sampai jumpa.